Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hera Susanti SH LLM selaku dosen pengampu hukum internasional. Sebelumnya izin Ibu, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nabila Siskawati dari kelas 3B, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan 2 dan 3. Namun pada pertemuan 3 saya tidak bisa mengikutinya, tetapi saya sudah meminta materi kepada teman-teman yang bisa mengikutinya. Tetapi saya tidak mengetahui sepenuhnya. Langsung saja kita bahas materi. Yang pertama ada hukum internasional. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara dan subjek. Hukum internasional lainnya disebut juga sebagai Völkerrecht, yaitu bahasa Jerman, dan Droit internasional, yaitu bahasa Prancis. Menurut Mohtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan lintas batas antar subjek hukum. Yang kedua, menurut pandangan ahli, yaitu Austin, mengatakan hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya. Alasannya yaitu yang pertama, tidak ada badan legislatif internasional. Yang kedua, tidak ada kekuatan paksa atau enforcement. Menurut Oppenheim mengatakan, hukum internasional adalah hukum yang sah. Negara-negara menaati hukum internasional karena adanya kesepakatan dan praktik yang konsisten. Yang ketiga, ada jenis hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional publik, yaitu mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan individu dalam konteks HAM. Contohnya, hukum laut, hukum perang, perjanjian internasional. Yang kedua, hukum internasional privat, yaitu mengatur hubungan perdata antar individu atau badan hukum lintas negara. Contohnya seperti perkawinan beda negara, kewarganegaraan, sengketa, dan kontrak perusahaan internasional. Yang ketiga, ada hukum internasional transnasional, yaitu mengatur hubungan lintas batas yang melibatkan negara dan aktor non-negara atau perusahaan multinasional. NGO, organisasi internasional, mengisi ruang di antara publik dan privat. Yang keempat, ada subjek hukum internasional. Ada negara, yaitu aktor utama, pemegang kedaulatan. Yang kedua, individu, atau terutama terkait HAM dan hukum pidana internasional, yaitu ICC, Nuremberg, dan sebagainya. Ada organisasi internasional, yaitu PBB, WHO, dan WTO. Selanjutnya juga ada subjek determinatif, yaitu entitas yang diakui dalam praktik internasional. Yang kelima ada lembaga dan instrumen penting, yaitu terdiri dari ICJ, yaitu International Court of Justice, Mahkamah Internasional. Yang kedua ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu mengeluarkan konvensi dan menjaga perdamaian dunia. Contohnya Konvensi Perlindungan Pekerjaan Migran dan anggota keluarganya. Ada juga UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, yaitu mengatur hukum laut, batas wilayah, hak lintas damai, dan pemanfaatan sumber daya laut. Relevan dalam sengketa di Laut Cina Selatan, Cina, Malaysia, dan Thailand. Yang keenam, ada bentuk kerjasama internasional, yaitu bilateral antar dua negara. Multilateral melibatkan banyak negara, contohnya WTO, UNCLOS, dan Konvensi Iklim. Yang ketujuh, catatan kontekstual, yaitu konflik sosial, misalnya demo atau kerusuhan, bisa menimbulkan kerugian besar hingga miliaran rupiah. Hal ini sering dikaitkan dengan pentingnya hukum internasional untuk menjaga stabilitas dan keamanan global. Jadi, meskipun hukum internasional tidak memiliki legislatif dan aparat pemaksa, keberadaannya diakui dan dipatuhi negara-negara karena sifatnya yang mengikat melalui kesepakatan, praktik internasional, dan kebutuhan menjaga keterlibatan global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertemuan 3 dan 4. Sampai bertemu di video berikutnya dengan materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.